adik-adik, kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Duduk yang manis, duduk yang kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur pagi hari ini Engkau sudah memberikan yang terbaik buat kami. Kami boleh bangun dengan tubuh yang kuat, tubuh yang sehat. Kami mau memberikan yang terbaik di dalam ibadah sekolah minggu kami hari ini. Berkati kami dan adik-adik yang ada di rumah, biar kami bisa duduk diam, duduk manis, memuji, menyembah, bahkan mendengarkan firman-Mu. Berkati ibadah sekolah minggu kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Bertemu lagi bersama kakak-kakak Clear Kid Samarinda. Nah, ada Kak Tere, ada Kak Riki, ada Farel, ada Feli, dan Kak Popi. Ya, tapi Kak kayaknya belum semangat deh adik-adik ini. Yuk kita mau semangat ya. Ayo, coba kita gerak-gerakkan badannya dulu. Ke kanan, ke kiri, goyang-goyang. Nah, gimana kalau kita senam dulu Kak? Oke. Kita mau goyang baby shark ya. Biar sehat ya. Adik-adik pasti lama ya nggak pernah dance baby shark ya. Kita mau baby shark sama-sama. Oke, siap semua. Kita bangkit berdiri. Kita mau menari bersama baby shark. Siap semua? Kita mulai ya. 1, 2, 3. Daddy shark do 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 do, Daddy shark do 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 do, Daddy shark do 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 do, Daddy shark. Grandma shark do 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 do, Grandma shark do 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 do, Grandma shark do 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 do, Grandma shark. Grandpa shark do 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 do, Grandpa shark do 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 do, Grandpa shark do 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 do, Grandpa shark. Let's go hunt do 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 do, let's go hunt do 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 do, let's go hunt do 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 do, let's go hunt. Run away do 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 do, run away do 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 do, run away do 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 do, run away. Safe at last do 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 do, safe at last do 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 do, safe at last do 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 do, safe at last. It's the end do 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 do, it's the end do 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 do, it's the end do 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 do, it's the end. Nah, adik-adik, kita sudah semangat belum? Sudah dong. Tadi udah baby shark kan, udah olahraga. Sekarang kita mau menyanyi Aku Bahagia. Tapi kakak mau tanya dulu, siapa yang masih suka cengeng? Atau ada yang masih suka takut? Siapa yang suka jahil nih? Nah, Ada yang suka marah-marah loh Kak. iya, ada loh Kak. Terus ada yang masih buat dosa. Seperti apa ya? Berbohong. Ya. Terus suka melawan orang tua. Ya kan? Nah, kita harus ingat kita menjadi orang yang berbahagia karena dosa kita sudah ditebus sama Tuhan Yesus. Dan saat ini kita mau nyanyi Kak, buang ke laut. Iya, kita buang Iya, semua. buang ke laut. Nakalnya, rewelnya, Ya, cengengnya, marah-marahnya kita buang ke laut. Yuk nyanyi sama-sama. Ya, iya, siap ya. Semua bangkit berdiri. Kita mau menyanyi Aku Bahagia. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia. Karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Siap. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Pure, buang ke laut. Pure, buang ke laut. Aku
Adik-adik, bahagia dosa ya, Kak? kita ada dibuang ke laut ya. Betul sekali. Cengengnya, takutnya sudah Iya. dibuang ke laut. Kak, kalau sudah dibuang kita nggak boleh ulang lagi. Iya. Kita harus taat Betul. karena Tuhan Yesus melihat. Kita Yuk, nyanyi kita lagi ya, pujian Kak? lagi ya. Oke. Kita menyanyi Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik dan apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik dan apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Apa ingat? Ingat, Tuhan melihat. Yeay. Ingat ya, jangan berbuat bohong lagi ya. Tuhan melihat. Kita mau semakin cinta Yesus ya. Iya. Cinta dalam hati, Iya. dalam pikiran kita, dalam perkataan kita. Iya. Kita mau terus cinta Cinta sama sama Tuhan Yesus. Yuk bilang I love you Jesus. Sama-sama katakan I love you Jesus. Kita nyanyi sama-sama ya. Ya, kita nyanyi I love you Jesus ya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Sekali lagi. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Sekali lagi. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Pikirkan. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Katakan. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Haleluya. Sudah cinta Yesus, sudah taat sama Tuhan Yesus, Iya. semua akan Sudah Tuhan bahagia mudahkan. juga loh, Kak. Iya betul sekali. Iya. Nah, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, posisi duduknya loh Kak. Iya. Lipat tangan, tutup mata, kita mau angkat pujian ini. Kita mau menyembah Tuhan Yesus dan akan mendengarkan firman Tuhan. Kak, lupa loh. Adik-adik disuruh duduk dulu. Tadi kan berdiri ya. Iya. Boleh, Duduk boleh. dulu, boleh Duduk dulu ya. Duduk dulu. Sikap yang manis. Kita Oke. mau mendengarkan firman Tuhan. Ya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Nanti Kak Feli yang pimpin kita dalam doa. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berkati Kak Tere yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berkati juga kami yang akan mendengarkan firman Tuhan. Yes, Semoga kami mau duduk diam, tenang, dan kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan kami juga bisa melakukan firman Tuhan di kehidupan kami. Amin. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati Kak Tere yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Dalam namanya Yesus, haleluya, amin. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat
pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Adik-adik di rumah, kita angkat pujian ini sekali lagi, katakan, kemana aku dapat pergi? Kemanakah aku dapat pergi, Menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan
mau ke Niniwe. Ntar lagi kapalnya datang. Ayo cepat. Yang mau ke Niniwe. Ayo yang mau ke Tarsis. Sebentar lagi kapalnya mau berlayar. Wah, Feli, kita mau siap-siap naik kapal nih. Coba kita periksa dulu. KTP, KTR udah. Dompet udah. Oke, sudah lengkap. Kita siap-siap untuk naik kapal ya. Yuk, kita naik kapal. Hati-hati. Lihat tangganya supaya tidak terjatuh. Oke, kita naik kapal. Nah, Feli, kita sudah di atas kapal. Wah, kapalnya besar banget ya. Kita selfie dulu ya. Kalau kita mau berangkat atau kita mau melakukan sesuatu jangan selfie dulu, tetapi kita harus berdoa. Oke, disimpan dulu. Nanti setelah berdoa baru kita selfie. Oke? Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami ada di atas kapal ini atas pimpinan-Mu, tuntunan-Mu dari rumah sampai di tempat ini. Kami akan bersiap untuk mengadakan perjalanan kami. Tuhan tolong kami, Tuhan jagai kami, Tuhan sertai kami sampai di tempat tujuan kami. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, biar tangan Tuhan yang terus menaungi dan melindungi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, boleh deh kita selfie. Kita foto dulu ya. Cerah ya cuacanya. Buka dong kameranya. Coba lihat. Apa nih Kak menunya? Wah, ada ayam goreng, ada lauk pauknya. Enak ya. Ada air putih mau nggak Kak? Oh, tadi sudah bawa air putih. Kita beli nasi kotak dapur clear aja ya Kak. Terima kasih. Oh, uangnya belum. Uangnya dulu, bayar dulu. Sebentar. Feli ada. Nih uangnya Kak. Terima kasih. Wah, tinggal satu. Ayo kita jualan lagi. Mau makan dulu? Kita kayaknya berdoa dulu deh Kak. Tadi sudah berdoa. Kak Tere ingat, karena kita di atas laut, Kak Tere mau cerita sesuatu. Kita taruh dulu ya nasi kotaknya. Mau cerita apa Kak? Cerita firman Tuhan ya? Iyalah, tentu. Nah, adik-adik, karena Kak Tere dan Feli sedang berada di atas kapal di tengah lautan, Kak Tere pengen sharing firman Tuhan tentang Nabi Yunus. Bagaimana ceritanya? Kita mau baca Alkitab dulu. Siapkan Alkitabnya, kita buka Alkitabnya. Sebelum kita masuk dalam cerita tentang Nabi Yunus, seperti biasa kita mendasari sepanjang tahun ini dengan tema gereja kita menjadi disciple-nya Tuhan. Adik-adik, Kak Tere adalah murid-muridnya Tuhan, kecintaannya Tuhan. Nah, kita dasari dengan firman dalam Yesaya 50 ayat yang keempat. Coba Feli bacakan Yesaya 50 ayat yang keempat. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengarkan seperti seorang murid. Nah, firman Tuhan katakan setiap pagi ia memberikan, Tuhan Allah memberikan kepadaku lidah seorang murid supaya dengan perkataanku aku dapat memberikan semangat yang baru. Kemudian kita juga firman Tuhan katakan kepada kita memberikan semangat kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam telingaku untuk mendengarkan seperti seorang murid. Nah, itu ayat menguatkan kita sepanjang tahun ini dengan tema Disciple Kids. Nah, adik-adik, langsung Kak Tere mau cerita tentang hidupnya dari Nabi Yunus. Bagaimana perjalanannya? Coba adik-adik buka dalam Perjanjian Lama dalam kitab Nabi Yunus. Yunus pasal yang pertama
nanti sampai ayat yang ketiga. Tapi Kak Tere mau baca dulu Yunus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Adik-adik disimak ya, Kak Tere bacakan buat adik-adik. Yunus pasal 1 ayat yang pertama berkata, Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Nah, Tuhan memerintahkan Yunus untuk pergi kemana tadi Kak? Niniwe. Iya, tetapi Yunus mengingkari janjinya. Yunus tidak dengar kata Tuhan dan akhirnya dia tidak pergi ke Niniwe, tetapi dia pergi ke Tarsis. Nah, setelah itu dia naik kapal, dia bayar tiketnya, lalu dia naik kapal bersama-sama orang di atas kapal itu menuju ke Tarsis. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Bagaimana Tuhan melakukan sesuatu untuk mengubahkan Yunus. Jadi ceritanya seperti ini, Feli. Allah memiliki pekerjaan untuk Yunus, tetapi Yunus sebaliknya tidak menginginkannya. Allah mengutus Yunus untuk pergi ke suatu tempat bernama Niniwe, dan Allah ingin agar Yunus mengatakan bahwa Allah mencintai orang-orang Niniwe. Tetapi Yunus tidak mau melakukannya, karena menurut Yunus orang-orang Niniwe itu jahat dan mereka suka melakukan banyak kejahatan. Allah tahu apa yang dikatakan Yunus itu memang benar. Orang-orang Niniwe telah menjauh dari Allah, tetapi Allah masih sangat mengasihi mereka. Dia ingin memberi mereka permulaan yang baru jika mereka kembali kepada Allah. Ia akan mengampuni dosa mereka yang begitu banyak. Namun Yunus menolak untuk pergi karena pikirnya mereka adalah orang yang jahat yang tidak pantas untuk diampuni. Dalam hatinya, Yunus ingin melarikan diri dari Allah dan pergi sejauh-jauhnya sampai Allah tidak dapat menemukannya. Dengan demikian, ia tidak perlu melakukan apa yang diperintahkan Allah. Itu yang direncanakannya. Tapi tentu saja itu bukan rencana yang baik. Sebab merupakan rencana yang konyol karena dia bisa melarikan diri dari Allah. Tetapi Allah akan selalu dapat mencari dan menemukannya. Meskipun demikian, Yunus tetap melaksanakan rencananya yang tidak baik. Ia tidak membeli tiket ke Niniwe, tapi ke tujuan lain. Perahu yang dinaiki Yunus berlayar ke arah yang sangat berlawanan dengan Niniwe. Nah, tak lama kemudian angin bertiup kencang. Perahu pun mulai terombang-ambing dan semua orang mulai menjadi pucat pasi. Mereka takut. Yunus duduk tegak di tempat tidurnya. Lihatlah, masalah pertama dengan rencana Yunus yang tidak baik itu. Allah mengirimkan badai besar untuk mengejarnya. Para pelaut berteriak ketakutan saat perahu hendak tenggelam. Mereka mulai membuang segala sesuatu ke laut, koper, makanan, apapun yang bisa mereka temukan. Yunus mulai tersadar bahwa badai itu datang karena kesalahannya. Ia meminta para pelaut untuk melemparkannya ke dalam laut agar badai berhenti. Mendengar itu, para pelaut merasa tidak yakin. Yunus bersikeras bahwa itu satu-satunya cara agar mereka bisa selamat. Tak lama setelah Yunus menghantam air, gelombang laut pun menjadi tenang. Angin mereda dan badai berhenti. Saat itu Yunus menganggap semuanya telah berakhir. Dia tahu bahwa dia pasti akan tenggelam. Tetapi Tuhan mengirim seekor ikan besar untuk menyelamatkannya. Ikan tersebut menelan Yunus hidup-hidup dengan sekali telan. Dalam kegelapan yang seperti kuburan itu, dia mencium bau busuk makanan dan merasa rumput laut yang berlendir. Segeralah ia tahu bahwa ia belum mati. Dia berada di dalam perut ikan yang besar.
Selama 3 hari penuh Yunus duduk di sana dalam kegelapan. Ia menghabiskan banyak waktu untuk berpikir. Ia mulai menyadari rencananya yang sangat konyol. Dia menyesal karena telah melarikan diri dari Allah. Ia berdoa kepada Allah dan meminta agar Allah mengampuninya. 3 hari kemudian, ikan memuntahkan Yunus ke pantai berpasir. Saat itu, Yunus mendengar suara orang memanggil namanya dan menyuruhnya untuk pergi ke Niniwe. Itu suara Allah. Kali ini, Yunus tidak menolak untuk pergi ke Niniwe untuk mengabarkan berita yang luar biasa kepada orang-orang di sana. Kepada mereka, Yunus mengatakan bahwa Allah tidak pernah berhenti mencintai mereka. Meskipun mereka melarikan diri dari Allah, tetapi asal mereka mau kembali kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa mereka. Orang-orang Niniwe mulai mendengarkan Yunus dan mereka mengasihi Allah. Mereka belajar melakukan apa yang Tuhan katakan dan berhenti melarikan diri dari Allah seperti yang pernah dilakukan Yunus. Bertahun-tahun kemudian, Allah juga mengirimkan utusan yang lain dengan pesan yang sama luar biasanya. Seperti Yunus, ia akan menghabiskan 3 hari dalam kegelapan total. Tapi, utusan ini akan disebut firman Allah karena ia sendiri akan menjadi berita Allah, yakni berita Allah yang diterjemahkan ke dalam bahasa kita sendiri. Pribadi yang satu ini adalah semua yang Allah ingin katakan kepada semua orang di dunia. Nah, adik-adik tadi sudah melihat bagaimana cerita Nabi Yunus dalam video yang tadi adik-adik sama-sama saksikan. Nah, hari ini Kak Tere mau ajak adik-adik untuk belajar dari pribadi Nabi Yunus. Nah, tahukah adik-adik, dalam bahasa aslinya Nabi Yunus ini nama Yunus itu berarti merpati. Merpati ini melambangkan perdamaian, kesetiaan, tetapi Yunus mengingkari janjinya. Dia tidak melakukan apa yang Tuhan katakan kepada Yunus. Nah, setelah tadi badai besar, terus angin topan, terus Yunus dilempar ke laut, menenggelamkan dirinya ke laut. Tadi video tadi kan Yunus ditelan oleh ikan besar. Nah, ini Kak Tere ada bawa ikan besar. Nah, waktu di dalam air, Tuhan mendatangkan ikan besar. Lalu ikan besar ini menelan Nabi Yunus. Nah, kemudian Yunus berapa hari tadi Kak Feli? 3 hari 3 malam dia berada di dalam perutnya ikan. Nah, tuh. Waktu di dalam perutnya ikan ini, Yunus mulai menyadari kesalahannya. Lalu Yunus di ayat yang kedua, adik-adik, dikatakan Yunus berdoa kepada Allah. Dia minta maaf kepada Tuhan. Tuhan, ampuni aku udah salah, aku tidak melakukan apa kata Tuhan. Nah, setelah Yunus minta ampun kepada Tuhan, lalu Tuhan berfirman kepada ikan besar itu, dan ikan itu langsung memuntahkan Nabi Yunus ke daratan berpasir. Nah, jadi adik-adik tahu tidak, dari Yunus pasal 2 ini bagaimana Yunus berseru kepada Allah. Itu tandanya Yunus menyadari bahwa dia mengkoreksi dirinya. Oh, saya ini udah salah, saya minta maaf kepada Tuhan. Nah, adik-adik juga kalau adik-adik salah sama mama, sama teman di sekolah ya Feli, kita harus minta maaf. Bapak Gembala juga mengajarkan kita tidak boleh menghakimi teman kita, orang lain, tetapi kita koreksi diri kita terlebih dahulu. Oh, saya salah, saya nggak boleh lakukan ini, saya harus berubah menjadi pribadi yang baik. Kalau kita lihat teman kita yang salah, kita nggak boleh hakimi mereka. Kita cukup apa? Mendoakan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, yang ketiga, adik-adik, dalam kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa dalam keadaan sesulit apapun,
kita harus tetap mengucap syukur. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Sudah berapa bulan ya kita dari bulan April, kalau nggak salah bulan April bulan Maret sampai bulan Agustus ini kita mengalami keadaan yang seperti ini ya. Kita masih di rumah, kita lockdown, kita nggak bisa pergi sekolah, nggak bisa berkumpul bersama teman, mungkin Pergi ke gereja ya Kak? iya betul, nggak bisa sekolah minggu, nggak bisa sama-sama teman-teman yang lain. Itu keadaan yang sulit ya buat kita, dan mama papa juga dalam kondisi yang sulit. Mungkin perekonomian atau keuangan papa mama itu mengalami sedikit penurunan dari yang biasanya. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita dalam situasi apapun yang harus kita lakukan adalah tetap mengucap syukur. Kita berdoa kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong kami dalam masa-masa seperti ini, berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan, kami mau serahkan semuanya ke dalam Tuhan. Dan percayalah adik-adik, saat kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan membawa kita melalui proses ini jauh lebih mudah dengan kita terus mengucap syukur. Hindari kita mengeluh, kita putus asa, hindarin itu. Iya, bersungut-sungut itu tidak baik. Jadi terus katakan, Tuhan Yesus Engkau baik, aku mengucap syukur. Kita harus mengucap syukur dalam setiap hal ya Kak? Iya betul, kita katakan Tuhan Yesus aku mengucap syukur. Apapun keadaannya, Tuhan Yesus adalah pembelaku, Tuhan Yesus yang akan menolong aku, Tuhan Yesus yang akan membawa aku keluar dari setiap masalah. Nah itu ya pelajarannya. Jadi yang pertama, koreksi diri kita berubah menjadi pribadi yang jauh lebih taat, dengar-dengaran kepada Tuhan. Ingat 3 hal yang selalu kakak-kakak sekolah minggu katakan dalam ibadah live streaming. Yang pertama, dengar. Yang kedua, taat dan lakukan. Jadi Disciple Kids, 3 hal ini: dengar, taat, dan lakukan firman Tuhan. Nah adik-adik jangan lupa firman Tuhan ini dibaca lagi di rumah, Yunus 1 sampai pasal yang ketiga. Adik-adik pelajari lagi bagaimana penyertaan Tuhan untuk mengubahkan Yunus dan mengubahkan kota Niniwe dari kota yang tadinya itu hidupnya jauh daripada Tuhan. Mereka berbalik, datang lagi kepada Tuhan, dan Tuhan menyelamatkan kota ini. Dan demikian firman Tuhan hari ini. Tapi sebelumnya Kak Tere mau ajak kita ingat satu ayat yang menguatkan kita. Kita buka dalam Yunus pasal 3. Yunus pasal 3 ayat yang ketiga. Felicia simak, adik-adik simak di rumah, Kak Tere yang akan bacakan ya. Demikian firman Tuhan. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Tuhan. Nah ayat ini benar-benar mengubahkan Yunus, dan dia kembali untuk melakukan nasarnya kepada Tuhan. Setelah Tuhan menolong dia, maka Yunus kembali melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupannya. Demikian firman Tuhan hari ini adik-adik. Terima kasih. Yuk katakan Disciple Kids, yes I am. 1, 2, 3. Disciple Kids, yes I am. Sekali lagi, Disciple Kids, yes I am. Kita berdoa dulu ya Feli. Mari adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur. Kami sudah mendengar firman Tuhan. Kami sudah melihat video yang kami tonton tadi menceritakan tentang perjalanan Nabi Yunus. Tuhan, kami juga mau belajar seperti Yunus, mengkoreksi diri kami, berubah, berbalik, mengikuti apa kata Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mohon tuntunan Roh Kudus, tolong kami agar hidup kami setiap hari
selalu berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, ini hidup kami, biarlah Tuhan pimpin kami. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Sama-sama katakan amin. Nah Felicia, kita sudah sampai nih. Yuk siap-siap, kita akan turun dari kapal. Tunggu Kak. Jangan lupa semua diperiksa ya, tasnya, perlengkapannya. Oke, kita siap-siap ya. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kak Widya percaya semua adik-adik yang ada di rumah diberkati oleh firman Tuhan. Yang diberkati sama-sama Kak Widya katakan amin. Oke. Hari ini adik-adik kita akan mempersembahkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah begitu baik dalam setiap kehidupan adik-adik, bahkan Kak Widya secara pribadi. Nah, kalau ada di rumah, dimanapun adik-adik berada, siapkan persembahan yang terbaik. Ada juga adik-adik bisa transfer, ya nanti dibantu oleh mama dan papa, ke rekening yang ada di layar ini ya, yang ada di bawah ini. Silakan. Tapi sebelumnya Kak Widya mengajak setiap adik-adik yang ada di rumah untuk sama-sama kita berdoa. Mari sikap doa semua yang ada di rumah, kita mau berdoa sama-sama. Oke, mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik dalam setiap kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Karena Tuhan sampai saat ini Tuhan masih memelihara setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus kalau berkat-berkat Tuhan masih tercurah dalam setiap kehidupan kami. Hari ini Tuhan Yesus, kami mau belajar memberi yang terbaik bagi Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus apa yang kami beri, persembahan yang kami beri dari hati kami yang paling mengasihi akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap untuk memberi, mari sama-sama Kak Widya katakan amin. Nah, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita pagi hari ini. Ya. Sebelumnya kita mau pengumuman. Pengumumannya apa Kak Feli? Jangan lupa Kirimkan foto-foto dokumentasi kemana? FB,
IG di bawah ini. Oh Jangan iya, lupa di tag ya. jangan lupa di-tag. follow apakah Instagram Clear Kids. Kids Samarinda. Oke, dan saksikan terus YouTube GBI Clear Samarinda. Jangan lupa di apa? Jangan lupa apa, Ren? Farel. Like, comment, and subscribe di bawah ini. Sekali lagi jangan lupa di like, comment, and subscribe. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Disciple Kids. Yes, I am. Sekali lagi, Disciple Kids. Yes, I am. Dadah. Sampai jumpa minggu depan. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan menutup acara ibadah kita. Sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan, sudah mendengarkan firman, bahkan sudah memberikan persembahan yang terbaik. Tiba saatnya kita akan lebih lagi diberkati oleh Tuhan Yesus. Dan hari ini mari adik-adik angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati engkau. Terimalah berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Begitu luar biasanya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu mencengkram setiap kami sebagai anak-anak-Mu Bapa. Bapa, saat ini lebih lagi Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Kalau hari ini Tuhan Yesus, anak-anak-Mu dalam kelemahan tubuh sakit, biarlah Engkau sebagai Jehovah Rafa yang akan menyembuhkan setiap anak-anak dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Yesus mereka disembuhkan. Dan hari ini Tuhan Yesus, hamba berdoa, biarlah Tuhan hikmat Tuhan berikan bagi setiap anak-anak dimanapun mereka berada. Ketika mereka sekolah Tuhan, Tuhan berikan hikmat yang terbaik bagi mereka sehingga mereka bisa mengikuti setiap pelajaran, mereka bisa mengerti setiap pelajaran. Terima kasih Tuhan, biarlah pengurapan-Mu tercurah bagi setiap adik-adik sehingga dimanapun mereka berada Tuhan, mereka senantiasa memuji dan menyembah Tuhan, mereka senantiasa rajin membaca firman Tuhan. Dan firman-Mu berkata, orang yang rajin membaca firman, mereka akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya, daunnya tidak akan kering, apapun yang diperbuat menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan, biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus menyertai adik-adik semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan Kak Widya, amin. God bless, Tuhan memberkati.